Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Asendrian, NIM A2201852. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Pasti kalian semua tahu tentang perencanaan. Sebelum kita ingin mencapai tujuan yang diinginkan, pasti kalian membutuhkan suatu perencanaan, baik perencanaan belajar, perencanaan masa depan, dan perencanaan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan merupakan fungsi manajemen di mana seorang guru harus menentukan langkah awal keberhasilan untuk memperoleh tujuan yang sukses. Nah, dari perencanaan ini kita dapat mengetahui sukses atau tidaknya suatu kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Perencanaan ini berjalan dengan baik apabila perencanaan itu dibuat secara matang. Tetapi dalam realitanya masih banyak sekali pembelajaran yang belum berhasil karena belum memperhatikan prinsip, tujuan, fungsi, serta konsep perencanaan pembelajaran. Sehingga pembelajaran tidak berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, untuk mengatasi perencanaan pembelajaran yang kurang optimal ini, guru harus melakukan persiapan pembelajaran seperti kurikulum yang telah dirancang oleh pemerintah sebagai program pendidikan. Kita sebagai guru yang profesional hendaknya menyusun kurikulum secara operasional dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik agar tujuan pembelajaran yang telah dapat terpenuhi dan berjalan secara optimal. Sebelum kita mengetahui jauh tentang perencanaan pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan adalah salah satu yang sangat penting yang dibuat untuk setiap usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian perencanaan inilah kita dapat mengetahui perencanaan pendidikan itu seperti apa. Di sini perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan secara optimal dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Tentunya diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan dulu yang ingin dicapai. Di antaranya seperti yang pertama, itu ada mendengarkan aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar dari guru atau pengajar. Lalu yang kedua adalah mengetahui kemajuan siswa dari materi yang akan dipresentasikan, yang menghasilkan proses belajar mengajar secara maksimal atau optimal. Tujuan kita harus menerapkan beberapa prinsip, fungsi, dan komponen perencanaan agar suatu pembelajaran berjalan secara prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Prinsipnya adalah yang pertama, memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis. Yang kedua, mempertimbangkan keunikan siswa. Yang ketiga, kesiapan belajar, menetapkan apa yang dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, keempat, membatasi sasaran. Yang kelima, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang keenam, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Kemudian, fungsi dari perencanaan itu sendiri bermanfaat bagi guru dan juga peserta didik. Fungsi perencanaan pembelajaran bagi guru dapat membantu dan mengenal kebutuhan peserta didik. Sedangkan bagi peserta didik, mendapatkan guru yang siap sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi serta antusiasme terhadap pembelajaran. Implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi guru atau calon guru dapat memanajemen kelas agar kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan dan mempertahankan kelas yang efektif. Untuk mencapai kegiatan pembelajaran efektif, perlu adanya dukungan dari guru peserta didik dan lingkungan kelas.
Setiap guru harus memperhatikan suatu masalah dalam kelas agar proses pembelajaran selanjutnya menghadapi masalah yang sama, sehingga perencanaan pembelajaran berlangsung secara maksimal. Nah, di sini bisa saya simpulkan tentang perencanaan, bahwa perencanaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah lembaga, khususnya pendidikan. Untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan, guru dapat membuat perencanaan yang matang, yang harus memperhatikan tujuan, prinsip, fungsi, dan komponen yang ada di dalam pendidikan. Perencanaan juga dibuat sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Seorang guru mampu memberikan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik dapat meningkatkan proses belajar mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sehingga dari perencanaan ini akan mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu kegiatan belajar mengajar yang telah dirancang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Next di video selanjutnya ya. Terima kasih.